Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UPIN PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin Batch 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Keraton 3 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalsel, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Batch 2 di Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya di SD Negeri Keraton 3 Martapura. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 4 pada bab 7, yaitu tentang mengenal sifat-sifat Rasul dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sebelum kita belajar, kita lihat di kanannya dulu. Apakah ada sampahnya? Sudah. Ya sudah dibuang ya, makanya sudah dibersihkan. Jadi sebelum kita belajar, kita harus membersihkan kelas supaya bersih, supaya nyaman, supaya enak dipandang, ya. Enak belajarnya, tidak iya. Oke, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, ada ini semua. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita nyanyikan lagu SD Keraton 3. Sah? Kita mulai. 1, 2, 3. Kami Keraton 3 tak pernah putus asa, rajinkan melakukannya strategi jalur biasa. Taat kepada semua, kami selalu bergajah. Keraton 3 istimewa, Keraton 3 rajin, kreatif, bersemangat. Yes, yes, yes. Yang lagu B5. Apa kelima? Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu sama-sama. Oke, habis itu kita baca doa dulu ya anak-anak. Ya, baca doa dipimpin oleh Muhammad Abijari. Doa. Bismillah.
Sekarang hari ini kita belajar apa anak-anak? Tentang sifat-sifat rasul. Sebelum Bapak memasuki pelajaran tentang sifat-sifat rasul, Bapak mau tanya dulu, ada berapa sifat rasul? 4. Sifat wajib rasul ada 4. Yang apa aja sebutkan? Dan sifat mustahil bagi rasul ada berapa? Ada 4. Sebutkan apa? Siang, dan malam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat rasul pada pembelajaran semester 2 bab 7. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menyebutkan 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi rasul dengan benar. Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan sifat-sifat wajib rasul dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik mampu bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas terkait sifat-sifat rasul. Nah, ada enak tugasnya, tugas kelompok, dan ada juga tugasnya tugas mandiri. Selanjutnya, nah, Bapak akan menerangkan sedikit tentang sifat-sifat rasul. Yang pertama ada sifat wajib rasul. Yang pertama ada apa? Ada siddiq, yaitu selalu benar jujur. Siddiq berarti bahwa semua nabi dan rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad sudah bergelar apa? Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Artinya beliau itu selalu berkata benar dan dikenal sebagai sosok yang jujur oleh masyarakat Quraisy. Jadi ada cerita waktu itu Nabi Muhammad sedang ada para kalangan kaum Quraisy, ada di 4 kalangan kaum Quraisy, misalnya 3 lah kalangan kaum Quraisy itu meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi semua kaum Quraisy ini antar suku ini berebut untuk untuk menandapnya tuh, karena Nabi secara dapat dipercaya, maka Nabi Muhammad lah yang meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Tapi dengan Nabi Muhammad adil. Jadi setiap sudut dari Hajar Aswad itu dibelah jadi 4 kain, di tengahnya Hajar Aswad. Jadi sini Nabi, sini dari perwakilan dari 3 kaum tersebut. Nah, jadi diletakkanlah Hajar Aswad ke di Ka'bah. Jadi sampai ini asalnya Hajar Aswad itu warnanya putih, sekarang warnanya hitam karena dicium oleh seluruh manusia. Kenapa jadi dicium jadi seluruh manusia? Jadi hitam itu menghisap dosa-dosa yang ada di dalam manusia. Itu cerita sedikit tentang Hajar Aswad. Oke, selanjutnya apa? Amanah, dapat dipercaya. Amanah berasal dari kata amanah yang berarti dapat dipercaya. Dalam konteks rasul, sifat amanah berarti bahwa para nabi dan rasul selalu dapat dipercaya dan menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diangkat menjadi rasul, nah ini sama juga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Masa Quraisy sering mempercayakan berbagai berharga kepada beliau.
dalam menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan. Lanjutnya apa? Sifat ketiga adalah tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab tabligh, yang berarti menyampaikan. Dalam konteks sifat wajib bagi Rasul, tabligh berarti bahwa para nabi dan rasul menyampaikan semua wahyu dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia tanpa ada yang disembunyikan atau diubah. Contohnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan seluruh wahyunya yang diterimanya dari Allah SWT kepada umat manusia tanpa terkecuali. Jadi ajaran Nabi Muhammad mulai dari beliau diangkat menjadi Rasul sampai sekarang kan. Dalam firman Allah, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak engkau lakukan, berarti memang tidak menyampaikan amanatnya. Jadi setiap kami berhubungan, saling berhubungan, sidik, saling berhubungan dengan amanah berhubungan dengan tabligh. Jadi sifat-sifat Rasul itu berhubungan. Dan terakhir adalah patonah itu artinya cerdas. Tidaklah mustahil bagi Rasul itu memiliki sifat bodoh. Ada mungkin kan bodoh Rasul, bodoh. Sedangkan manusia itu di sambungan manusia itu memiliki sifat cerdas, tapi dia tidak bisa menggunakan kecerdasannya. Kan sudah ada otak masing-masing sudah punya otak. Jadi harus gunakanlah kecerdasan kita, otak. Kecerdasan kita. Jadi semua orang itu cerdas karena punya otak. Oke. Dalam sifat wajib bagi Rasul, maknanya berarti bahwa para nabi dan rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual, sehingga mampu memahami wahyu, menjelaskan ajaran Allah, dan mengatasi berbagai tantangan dakwah. Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad punya kecerdasan luar biasa dalam menerima perjanjian yang tampaknya merugikan kaum muslimin. Namun pada akhirnya perjanjian tersebut membawa kemenangan besar bagi Islam. Oke, selanjutnya ini ada sifat mustahil. Sifat mustahil ada berapa? Ada 4. 1 kicik, artinya bohong. Kicik artinya dusta. Mustahil bagi Rasul untuk melakukan dusta atau bohong. Setiap perkataan dan perbuatan Rasul adalah benar. 2. Khianat, tidak dapat dipercaya. Khianat artinya yaitu mustahil bagi Rasul untuk berkhianat. Semua yang diamalkan kepadanya pasti akan dilaksanakannya. 3. Kitman, itu menyembunyikan kebenaran. Nah, kitman mustahil bagi Rasul untuk menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang Rasul terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan disampaikan kepada umatnya. Dan keempat adalah balaghah, artinya bodoh. Balaghah berarti mustahil bagi Rasul itu bersifat bodoh. Rasulullah memanglah merupakan orang yang umi, tidak dapat membaca dan menulisnya. Nabi Muhammad pertama kali itu tidak bisa membaca dan menulis, tapi di Jibril alaihissalam turun ke bumi dan melajari Rasulullah untuk membaca dan menulis, tetapi beliau diberikan anugerah kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah meladani Rasul. 1. Membentuk pribadi yang jujur dan amanah. 2. Menjadi individu yang bertanggung jawab, meningkatkan kecerdasan spiritual dan sosial. Dan 4. Memperoleh keberkahan dalam kehidupan. Bapak akan menayangkan sebuah video tentang keteladanan sifat-sifat Rasul. Nah, Bapak akan menayangkan sebuah video. Kita dengarkan dan nanti Bapak akan tanyakan kepada kalian apa saja sifat-sifat Rasul.
syirik benar dan jujur. Sifat Nabi Muhammad SAW ini adalah syirik yang artinya benar atau jujur. Arti dan sifat syirik adalah satu perkataan dan Rasulullah SAW selalu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pasti oleh benar, jujur, dan tidak ada sedikit pun fitnah di dalamnya. Apapun perkataan yang dikatakan dan diperbuat Nabi Muhammad SAW itu selalu sesuai dengan Al-Quran dan bukan merupakan atas kemauannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 3-5 yang artinya, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Ia Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya yang diajarkan kepadanya Allah. Faktorlah cerdas. Sifat Nabi Muhammad SAW yang keempat yang perlu diketahui adalah fatana. Fatana artinya cerdas atau mempunyai intelektual yang tinggi. Cerdas menurut pendapat orang-orang adalah kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber pengetahuan saat dihadapkan pada pengetahuan. Secara umum, kecerdasan dibagi menjadi 3 kelompok. Oke. Video tadi membahas tentang apa? Nah, sifat-sifat ya. Sifat wajib rasul. Tadi ada 4 di video nih. Video. Pertama ada apa? Sidik. Artinya apa? Yang kedua ada sifat apa? Amanah. Yang ketiga ada sifat apa? Tablik. Yang keempat ada sifat? Ya, patona. 100 untuk semua. Oke. Kalian sudah tahu tentang sifat-sifatnya dan bagaimana cara. Nah, kita akan menyanyikan lagu sifat-sifat Rasul. Sifat wajib para Rasul. Pertama sidik, kedua amanah, yang ketiga tabligh, keempat wassalam. Sidik yang benar, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, wassalam ikut cerdas. Sidik yang benar, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, wassalam ikut cerdas. Bila kau Sifat wajib bagi para Rasul. Pertama sidik, kedua amanah, yang ketiga tabligh, keempat wassalam. Sidik artinya benar, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, wassalam ikut cerdas. Sidik artinya benar, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, wassalam ikut cerdas. Ye, terima kasih. Selanjutnya membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Abi Jalil, Reja, Lana, Fadil, Ramli, Nija, dan Faris. Kelompok dua terdiri dari Nova, Akila, Aska, Eva, dan Muna. Kelompok 3 terdiri dari Sophia, Atifa, Kamia, Sipa, Mujib, Maher, dan Yusuf. Oke.
silakan kalian datangi kelompoknya. Terus kalian adalah setiap kelompok ini kita akan membuat sebuah permainan kartu. Tugas kalian adalah memasangkan sifat-sifat kasur secara benar menggunakan kartu dengan metode mix match. Nanti kita ini kelompok 2 dengan metode mix match sifat-sifat kasur. Jadi ini anak ini apa anunya pengertiannya misalnya apa pengertiannya. Jadi pasangan ini lebihan kali 8 dari 6 kalau dibuat ini akan bis. Dan kelompok 3 ini sama, ini metode mix match dan sifat-sifat gasol. Oke, kelompok 3 kayak apa kelompok 3? Sudahkah? Oke, potong-potong lah. Potong-potong. Kelompok 3. Oke, kelompok 1. Gimana kelompok 1? Siap jalan kelompok 1. Ada deh. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Ya buat ya sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya buat ya. Nah nanti akan dapatkan hadiah dari bapak 1 buah kelompok 1 sudah? Oh lagi. Ya, numpang aja. Kita angkat tulangnya. Anunya angkat dulu. Ya ada namanya ya, ada namanya. Soalnya buatnya ada namanya. Jadi ini kelebihan 8 lah. Oh yang mudah aja. Jawabannya betul. Nanti dilihat ini jawabannya betul dan dilihat.
Sidik, coba lihat kelompok 2, lihat kelompok 3. Sidik artinya apa? Ujungnya betul lah, betul ada? Betul tidak? Betul. Nomor 2, kismet. Lawannya tabdik, betul tidak? Betul. Oke. Lawan sidik, kijib, betul tidak? Oke, betul. Tabdik, menyampaikan wahyu, betul tidak? Betul. Oke. Batonah, bidas, betul? Betul. Khianat, lawan katanya amanah, betul tidak? Oke. Betul semua. Untuk kelompok 1, 100. Kembali ke tempat. Oke, paling baik. Ini hasil dari kelompok 1. Nah, bisa dilihat lah. Jawab, kerapian, dan kebagusannya. Oke. Kalau sudah, kelompok 2 sudah? Bagus. Nah, kompak dulu. Oke. Sip. Sip, mantap. Mantap, maju. Ya, tampilkan kelompok 2 hasil dari diskusi kalian. Bapak lihat dulu. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 ini nilai titik apa? Artinya berkata-kata jujur, betul atau tidak? Amanah dapat dipercaya, betul atau tidak? Aktif menyampaikan wahyu, betul atau tidak? Batanah, cerdas, betul atau tidak? Lawan sidik artinya kijib, betul atau tidak? Betul, betul semua. 1 untuk kelompok 2. Dan kelompok 2 sudah. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, terakhir. Kelompok 3. Ayo maju ke depan. Sudah, kelompok 3 sudah. Oke, kita kelompok 2. Kelompok 3 pertama dari coba perhatikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 nilai kijib artinya apa? Lawan dari tabdik itu salah. Sidik berkata benar, betul. Baladah lawan dari batanah, betul atau salah? Salah. Hikman menyampaikan wahyu, betul atau salah? Salah. Amanah dapat dipercaya, betul. Batanah artinya cerdas, berarti salah tuh. Dan 2 berarti dapat 80 untuk kelompok 3. Ya, tangan belum 3. Ya, jadi pemenangnya dari 1-2 aja lagi jauh menang 1-2. Coba kita lihat dulu 2 dan 1 yang mana paling apik. Kelompok 3 yang mana paling apik? Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Dan nomor 2 apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Apa yuk? 1 apa? Coba perhatikan dulu, perhatikan. 1 apa? Sidik. Artinya apa? Maksud harus selalu berkata benar dan bertindak dengan kebenaran
mereka tidak pernah berbohong. Dan kesimpulan pelajaran ini adalah yaitu sidik yang artinya benar. Rasul harus selalu berkata dan bertindak dengan kebenaran. Kedua, amanah, terpercaya. Rasul adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Mereka tidak pernah mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka. Ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Rasul diwajibkan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya dengan jelas dan tanpa ada yang disembunyikan. Dan keempat adalah patonah, yaitu kesimpulannya adalah cerdas. Rasul harus memiliki kecerdasan dalam memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan untuk memimpin umatnya dengan kebijaksanaan lawan dari balado. Jadi asidik lawannya apa? Ijib. Amanah lawannya khianat. Tabligh lawannya iman. Patonah lawannya balado. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi pembelajaran selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu tentang membaca surah Atin. Membaca surah Atin. Nah, selanjutnya bab 8 kita surah Atin, kita membaca, kita menghafal surah Atin. Dan Bapak sarankan untuk kalian sebelum maka rajin-rajinlah belajar, karena ini sudah masuki semester berapa? Sudah masuk semester 2. Jadi kalian harus rajin belajar, kurangi bermainnya, terutama kurangi bermain HP. Jadi bermain yang bagus-bagus saja, misalnya bermain bola, bermain basket, bermain apa, yang penting yang positif bermainnya lah, yang positif bermainnya. Memancing apalah, yang penting keluarkan hobi kalian. Yang penting jangan ada ingat jangan ada ingat belajar, karena sudah semester 2 anak belajar. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Dan sebelum pembelajaran kita akan membacakan doa yang dipimpin oleh Muhammad Abidjadin. Oke. Dan juga menuju tempat kinerja Bapak dalam PPG S2 tahun 2024-2025